Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya BDN Bunda Dia STR Cap MCAP. Di sini saya mengampu mata kuliah inti sesuai dengan keahlian saya, yaitu asuhan kebidanan kehamilan. Mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan merupakan mata kuliah inti dengan kode mata kuliah BD.301. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kehamilan, pertumbuhan dan perkembangan janin dari konsepsi sampai ke janin aterem, perubahan fisiologi dan psikologi pada ibu hamil, kebutuhan pada ibu hamil, ANC terpadu berdasarkan evidence base, pendokumentasian dalam kebidanan, tanda bahaya pada kehamilan trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Dan yang terakhir, penyulit pada kehamilan. Mahasiswa bukan hanya duduk di kelas, tapi dibekali dengan praktek laboratorium dan praktek lahan. Untuk mata kuliah ini dirumuskan dalam 3 CPL, yaitu CPL 2, CPL 3, dan CPL 6 yang sudah tertuang dalam buku panduan kurikulum. Untuk CPL 2, lulusan mampu menguasai keilmuan kebidanan dan keilmuan lain yang menunjang praktik pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensi dan wewenang bidang vokasi. Untuk CPL 3, lulusan mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara akuntabel dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan asuhan kebidanan esensial sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme, serta menyusun laporan dari hasil kerja individu dan kelompok secara akurat dan sahih. Untuk CPL 6, lulusan mampu mengenali tanda dan gejala kelainan dan komplikasi maternal neonatal serta berkolaborasi dalam stabilisasi, penanganan awal, kegawat daruratan maternal neonatal secara tepat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK, ada 3 CPMK. Untuk CPMK 1, mampu menjabarkan konsep fisiologi dan psikologi pada asuhan kehamilan untuk menunjang praktik pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensi dan wewenang bidan. CPMK 2, mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara akuntabel dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan asuhan kehamilan kebidanan esensial pada kehamilan sesuai dengan kebutuhan masa hamil dan evidence based dalam kehamilan dengan pengelolaan asuhan kehamilan yang terdokumentasi. CPMK 3 mampu mengenali tanda dan gejala kelainan dan komplikasi pada kehamilan serta berkolaborasi dalam stabilisasi serta penanganan awal kegawat daruratan secara tepat. Sistem penilaian pada perkuliahan ini ada 2. Pertama, formative assessment. Yang kedua, summative assessment. Di mana untuk formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Bentuknya bisa berupa kuis, tugas individu, diskus, dan presentasi. Tujuannya supaya dapat memberikan umpan balik untuk melatih kemampuan mahasiswa. Untuk yang summative assessment dilakukan di akhir periode. Ada 2. Yang pertama, UTS di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16. Referensi sendiri yang saya gunakan, ada buku keluaran terbaru 5 tahun terakhir, ada juga kumpulan artikel-artikel bidan, saya juga merangkum dari data WHO, data dari Kementerian Kesehatan. Berikut penjelasan tentang mata kuliah yang saya akan ajarkan. Mari kita melakukan pembelajaran di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat? Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dan memberi kepercayaan kepada masing-masing.
Sejajar Satu. Udah paham ya? Paham, Bu. Baiklah, sejauh ini dari A sampai Z yang Bu jelaskan, ada yang mau bertanya? Ibu, ada izin bertanya, Bu. Aku ada izin bertanya bagaimana cara melakukan pendidikan sejak dalam kandungan. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu jawab, ada yang mau jawab dulu? Maaf, Ibu, ada izin bertanya. Ya, silakan. Bu, contohnya komunikasi aktif yang terjadi pada janin. Saat jam tidur, ibu mengelus dulu sambil berkata, sayang ayo tidur dan matikan lampunya. Ya, bagus ya contohnya ya. Itu contoh sederhana. Apalagi seperti memberikan audio, mendengarkan. Pernah lihat video ibu hamil meletakkan mikrofon di perut? Nah, misalnya terapinya begini. Sayang, hari ini kita dengar musik ya, kita relax sambil tersantai. Dia menghidupkan volume, tapi kalau bagi yang muslim lebih bagusnya merotal. Dia misalnya sambil ngelus perut, sayang kita mendengarkan musik atau kita mendengarkan merotal. Sambil menjelaskan musik ini adalah irama, misalnya dia bisa mendengarkan atau merotal ini adalah perkataan Allah gitu. Nah, semua isinya adalah kebaikan. Nah, itu sambil dilus dia, ibu